Oke, kali ini kita akan menyelami dunia yang ada di balik layar-layar yang kita pakai setiap hari. Kita akan coba ubah ide-ide yang, ya, lumayan rumit tentang kode menjadi sebuah cerita visual yang semoga bisa mengungkap kebenaran yang cukup mengejutkan. Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak diremehin sama teknologi Anda sendiri? Nah, seorang programmer bernama Alan Ullman sepertinya berhasil menangkap perasaan itu dengan sempurna banget lewat kutipan ini. Kutipan yang sebenarnya mempertanyakan, apa sih arti ramah dari layar yang kita lihat setiap hari? Kita semua pasti pernah ada di posisi ini kan? Dipaksa buat neken oke, padahal lagi ada bencana. Nah, momen kecil yang super bikin frustrasi ini sebenarnya adalah jendela loh. Jendela untuk melihat kebenaran yang jauh lebih besar tentang cara teknologi itu dirancang dan asumsi apa yang mereka punya tentang kita. Jadi, pertanyaannya, kenapa kita cuma dikasih pilihan oke yang mustahil itu? Jawabannya, ya, ternyata ada di asumsi dasar yang dibuat para desainer tentang kita semua, para penggunanya. Nah, ini dia paradoksnya. Semakin sebuah aplikasi itu kelihatan ramah pengguna dan anti gagal, itu artinya para penciptanya harus mikirin skenario di mana Anda sebagai pengguna adalah orang yang bisa melakukan setiap kesalahan konyol yang mungkin terjadi. Jadi bisa dibilang, semakin sederhana tampilannya di luar, semakin besar kebodohan penggunanya di dalam. Oke, kalau para desainer melihat kita, para pengguna seperti itu, terus gimana cara mereka melihat diri mereka sendiri? Nah, sekarang mari kita coba intip ke balik layar. Kita masuk ke dalam budaya pemrograman, di mana tujuannya itu justru kebalikannya, bukan bikin simple, tapi malah mendekat pada kerumitan si mesin. Di dunia mereka, status itu nggak diukur dari seberapa baik Anda melayani orang. Justru sebaliknya, status diukur dari seberapa jauh Anda bisa bekerja dari orang-orang itu. Jadi, kehormatan tertingginya adalah saat bisa menulis kode yang cuma dimengerti sama mesin dan programmer lain. Coba deh perhatiin, gimana pemahaman kita soal tinggi dan rendah itu jadi jungkir balik di sini. Dalam dunia pemrograman, kode tingkat rendah, itu kode yang paling dekat sama mesin, justru itu yang paling dihormati. Sebaliknya, kode tingkat tinggi yang berinteraksi langsung sama kita, para pengguna, itu malah dianggap pekerjaan yang kurang keren, kurang bergengsi. Ini benar-benar ngasih kita gambaran sebuah budaya dengan sistem nilai yang unik banget ya. Fokus total dan logika ala mesin itu adalah puncaknya. Sementara interaksi sama manusia yang, ya tahu sendirilah, berantakan, itu dianggap gangguan. Saking ekstrimnya, pindah ke bagian penjualan itu bisa dianggap sebagai akhir dari karir, kematian profesional gitu. Terus apa yang terjadi kalau pola pikir yang lebih menghargai mesin daripada manusia ini dilepaskan gitu aja untuk membangun alat komunikasi global terbesar yang pernah ada? Nah, mari kita lihat gimana internet pada akhirnya terbentuk dari budaya ini. Awalnya visinya itu, wah mulia banget loh. World Wide Web itu dirancang sebagai sebuah ruang yang egaliter. Bayangin aja, kayak alun-alun digital global, di mana semua orang itu setara, benar-benar sebuah utopia koneksi antar manusia. Tapi ternyata nggak butuh waktu lama sampai penciptanya sendiri mulai khawatir. Janji soal koneksi universal yang indah itu pelan-pelan mulai terkikis. Web mulai berubah jadi sesuatu yang sama sekali beda dari yang dibayangkan di awal. Kita kan dijanjiin sebuah desa global, tapi apa yang kita dapatkan? Jutaan gelembung pribadi. Pengalaman online kita jadi kayak ngunjungin museum diri sendiri setiap hari. Dan kalau semua orang sibuk sama pameran pribadinya masing-masing, ya gimana mau ada percakapan budaya bersama? Hampir mustahil. Nah, pergeseran ke arah individualisme ini juga kelihatan di dunia keuangan loh, tepatnya di hiruk-pikuk gelembung.com. Ada euforia yang gila-gilaan, yang kemudian diikuti sama kehancuran yang, spektakuler juga. Inilah tanda pertama bahwa mimpi digital kita ternyata punya sisi gelap yang beneran nyata. Semua ini pada akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan yang paling mendasar. Pertanyaan yang diajukan oleh si penulis tentang hubungan kita sama teknologi. Dan sebenarnya, kita semua ini mau dibawa kemana? Coba pikirin deh. Selama puluhan tahun, kalau kita ngomongin bahaya AI, apa yang kebayang? Pasti robot pembunuh kan? Terminator, mesin yang ngambil alih dunia. Tapi, gimana kalau ternyata selama ini kita mengkhawatirkan hal yang salah? Penulisnya justru mengusulkan sebuah pemikiran yang dibalik dan terus terang cukup mengerikan.
Bahaya yang sebenarnya itu bukan mesin bakal jadi kayak kita, tapi kita yang secara perlahan-lahan justru menjadi seperti mereka. Coba deh pikirin ini. Sadar atau enggak, kita sekarang ini lagi mendesain ulang dunia kita. Bukan untuk indera manusia kita yang ya emang berantakan, tapi untuk kemudahan pemindahan mesin. Selera kita yang kompleks akhirnya nyerah sama bunyi bip efisiensi. Ini kan sebenarnya bentuk lain dari penghinaan terhadap manusia yang kita bahas di awal tadi kan. Dunia yang dibentuk untuk mesin, bukan untuk kita. Dan ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir untuk kita renungkan. Seiring kita terus-menerus mengoptimalkan dunia ini untuk para mesin, bagian mana dari kemanusiaan kita yang berantakan, yang nggak efisien, tapi justru indah, yang pada akhirnya rela kita tinggalkan?